Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ini bilang bos, pelatih Bahrain Dragan Talajic nyindir timnas Indonesia gara-gara banyak pemain naturalisasi dari Belanda. Katanya lawan Bahrain nanti tuh bukan Indonesia, tapi Belanda. Ya elah bang, kesel banget nih denger omongannya. Emangnya cuma Indonesia apa yang naturalisasi pemain? Terus masalahnya tuh di mana kalau tiap pertandingan ada 2-3 pemain baru? Namanya juga upgrade, mau tetap pakai pemain yang sama terus tanpa ada perkembangan. Jadi kalau Talajic ngerasa kayak lawan Belanda, ya itu berarti timnas kita makin kuat. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin besar peluang buat bersaing di level atas. Jadi nggak usah nyinyir ya, mending siapin tim Bahrain aja nanti. Dia tuh takut sebelum bertanding, makanya dia sengaja kasih kata-kata begitu supaya kita takut kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat memang dia yang takut karena dia lihat pemain-pemain Indonesia ini lebih berkualitas dari dia punya pemain. Dia tahu Indonesia pasti akan berjuang mati-matian akan kalahkan orang. Apalagi sebelum lawan Indonesia mereka akan lawan Jepang itu. Karena mental duluan mereka sebenarnya itu. Federasi Bahrain minta AFC kirim 8 orang penjaga terlatih untuk menjaga pemainnya saat lawan Indonesia. Jangan mau, otoritas Indonesia jangan mau terima, jangan mau. Buat apa kirim 8 orang penjaga yang terlatih? Untuk apa? Belum juga main tapi dengkul udah gemeter. Itulah yang tengah menerpa sang anak papa AFC jelang melawan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, dari pemerintahnya yang sampai turun gunung menemui Ketua Umum PSSI, hingga federasinya yang sampai menemui pemerintah Indonesia melalui Menpora. Permintaan mereka sederhana, yakni pengamanan ketat untuk para pemainnya saat di GBK. Tak puas dan kurang yakin kepada pengamanan di Indonesia, terbaru Bahrain sampai meminta AFC untuk mengirimkan 8 penjaga terlatih yang khusus untuk menjaga para pemainnya dari kerasnya supporter tuan rumah Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ini Bahrain yang terlalu manja, bukan hanya manja, keterlaluan berlebihan sekali. Masa harus kirim 8 penjaga terlatih? Memangnya kau tidak yakin dengan pasukan Indonesia? Kau kurang yakin kita punya negara ini, dia ada tentara, ada polisi. Jangan terlebe-lebe lah, kalau mau kalah-kalah saja, jangan terlalu banyak alasan. Nanti kalau kalah banyak sekali alasan. Bahrain memang dasar guling-guling FC. Timnas Indonesia makin sangar di ASEAN. Dari 10 pemain termahal di Asia Tenggara, 9 diantaranya orang Indonesia. Cuma satu Malaysia makin cemburu nih. Namanya pemain Malaysia kayaknya tidak ada itu. Kayaknya tidak ada. Satu yang bukan, yaitu Supaca Cahidat dari Thailand. Ini bukti kalau Indonesia udah naik level. Messi Leaders di puncak dengan harga 9 juta euro. Emil Audero, Kevin Dix, Jay Ibza, semua pemain naturalisasi dan diaspora yang karirnya di Eropa langsung bikin nilai pasar Indonesia naik gila-gilaan. Terus gimana nih adik-adik tetangga kita terutama Malaysia? Jangan-jangan sibuk bikin narasi kalau Indonesia cuma kuat karena naturalisasi lagi. Padahal kalau bisa naturalisasi mereka juga pasti mau. Setuju gak nih kalau Garuda Bukan pasti mau. Memang mereka lagi usaha untuk naturalisasi, cuma mereka tidak dapat pemain keturunan. Tidak ada juga pemain keturunan yang mau main untuk mereka, itu sebabnya. Dan juga orang punya pemerintah itu menolak untuk naturalisasi. Jadi mereka ini naturalisasi pemain-pemain yang bermain di Liga Malaysia. Makanya kita punya market value itu lebih bagus dari mereka. Kalau kita lihat memang nama pemain Malaysia ada sekitar ya urutan 11-12, karena di urutan 9 setahu saya itu pemainnya Thailand, setahu saya. Kalau kalian punya data yang pasti boleh tulis di kolom komentar, boleh sekali. Media Malaysia sindir timnas Indonesia, ucap proses naturalisasi Indonesia cuman hanya sekedar pakai songkok. Salah satu media Malaysia bernama Pala Tahu Bola nampaknya iri melihat data nama-nama pemain baru naturalisasi Indonesia masuk. Mereka menyebut bahwa proses naturalisasi Indonesia terlalu cepat, sehingga mereka meledek bahwa proses naturalisasi Indonesia hanya pakai songkok. Mereka lalu membandingkan dengan proses naturalisasi Malaysia, yang menurut mereka proses naturalisasi Malaysia lama karena kualitas paspor mereka jadi salah satu yang terbaik di dunia. Punya paspor terbaik tapi tak bisa naturalisasi pemain grade akan lucu. Tambah lucu lagi karena sering salah klaim pemain keturunan. Ya kalau kita lihat dari paspor, memang 2 negara di Asia Tenggara punya paspor terbaik ya, mahal. Ada Malaysia dan kalau tidak salah Singapura. Cuma kan kita di sini tidak bicara paspornya, tapi kita bicara bagaimana pemain keturunan mau bermain untuk negaranya ya, dari salah satu keluarganya dia kan, seperti itu. Cuma Malaysia ini mereka selalu gagal mendapatkan pemain keturunan. Ketika mereka mengklaim pemain top Eropa yang bermain di klub-klub besar bahwa pemain tersebut punya garis keturunan Malaysia, itu ditolak. Bukan hanya ditolak, dibantah kalau dia itu tidak punya garis keturunan. Jadi kalau kita Indonesia, mungkin betul kita punya paspor itu ya tidak semahal mereka, cuma kita punya pemain berkualitas semua, bos. Tidak sama harganya pemainnya kita dengan pemainnya Malaysia.
Kalau kita lihat dari transfer market, itu pemain-pemainnya kita itu ada di urutan 1 sampai 10. Kita penghuni peringkat 1 sampai peringkat 10, bahkan dari 1 sampai 10 kita tidak lihat itu nama-namanya pemain Malaysia ada di situ. Bahkan Thailand ada di urutan 9. Nah, kalau kita lihat Malaysia tidak ada di situ. Jadi ya percuma paspor mahal tapi pemainnya itu tidak berkualitas semua. Bahkan di AFF pun tidak bisa berbicara banyak. Padahal sudah kasih turun pemain-pemain yang ya kalau boleh dibilang pemain-pemain senior. Beda dengan Indonesia, di AFF kan kita kasih turun pemain U22, itu pun masih kesulitan Vietnam kasih kalah kita. Iya kan? Jadi kalau kita lihat oke, betul. Mereka punya paspor ini, paspornya itu mahal. Cuma pemain naturalisasinya mereka tuh pemain-pemain yang tidak dikenal begitu loh. Beda dengan kita, walaupun ya lebih murah paspor, lebih mahal paspornya mereka dari kita, tapi kita punya pemain mahal semua. Itu perbedaannya. Paspor Malaysia itu mahal dan sangat istimewa. Bukan cuma pakai peci langsung bisa dinaturalisasi. Itulah sindiran dari media tetangga Malaysia usai melihat timnas Indonesia dengan mudah dan cepat melakukan proses naturalisasi. Bahkan yang terbaru, proses naturalisasi Emil Audero, Dian James, dan Joey Pelupesi hanya membutuhkan waktu 2 minggu saja. Lantas hal tersebut membuat panas media tetangga Malaysia. Panas, bahkan media Malaysia tersebut membandingkan proses naturalisasi di Malaysia yang sangat lama dibanding Indonesia. Nah, coba kalian lihat ini pemain dari mana ini? Kita tidak kenal dia ini kan, kita tidak kenal. Mereka pakai pemain-pemain yang ada di Liga Malaysia dan kita tidak kenal mereka. Karena mereka menganggap kualitas paspor Malaysia jadi yang terbaik di dunia. Padahal nyatanya mereka tak lakukan naturalisasi karena tak punya pemain. Selain tidak punya pemain, klaim pemain, tapi pemain yang mereka klaim tidak mengakui kalau punya keturunan Malaysia. Inilah dia skuad Harimau Malaya yang bakal bermain di Piala Dunia. Tak lama je lagi. Sabar. Gurau je. Gurau je. Tenang, gurau je. Ni tak faham gurauan dengan sarkazm. Yang diorang tahu rekod video saya buat compilation. Itu je lah kerjanya. Daripada korang buat benda tu, eloklah adik-adik pergi tolong mak-mak dekat dapur. Ataupun yang tak pergi terawih tu, pergi terawih. Terawih kat sana kan kejap. Okey, so ramai yang mula komen pasal skuad Malaysia ni sebab nampak macam tak ada perubahan pun. Okey, jom sembang sikit. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Dah tekan. Ya, tekan butang follow dulu. Pertama sekali yang orang tak faham, kenapa Sumarih masih dipanggil, kenapa Nacho Insa masih dipanggil. Ya, aku tahu Nacho Insa memang masih lagi dalam skuad utama JDT, tapi tengoklah game hari tu. Ramai kan yang maki dia kan, apa yang dia buat dekat midfield tu kan, macam tak provide apa-apa. Lepas tu kalau korang ingat dekat Piala Asia dulu ataupun kelayakan Piala Dunia hari tu, Nacho Insa tak membantu dalam Harimau Malaya. Mungkin dia boleh perform dengan JDT, tapi nampak macam dia tak function pun dekat skuad Malaysia. So bolehlah kot panggil orang lain. Tapi yang aku suka ada Nazmi Faiz. Dah lama juga tak nampak. Okey, yang lain tu lebih kurang sahaja, tak ada apa-apa perubahan, tak ada player baru pun. Player warisan ke, player naturalisasi yang baru ke, memang tak ada. Sebab apa? Sebab kita ni lepas ni nak lawan yang mudah-mudah je. Nepal, Vietnam, Laos, boleh makan kot. Nanti tunggu tunggu nanti player-player kita yang datang daripada kelab-kelab Real Madrid, Barcelona, kelab-kelab Belanda nanti akan join Harimau Malaya. Macam biasa, gurau je, jangan screen record, jangan buat compilation, tak payah. Tak payah. Tak payah. Macam ni tak payahlah. Tak payahlah macam tu. Malaysia panas gara-gara timnas Indonesia sukses banget dapetin Kevin Dix. Mereka kayak nggak terima banget nih. Kevin Dix ini udah sering tampil di Liga Champions, nggak main-main nih. Dia udah catat 19 penampilan di UCL dan 8 lagi di kualifikasi. Bandingin deh sama Dion Kos, pemain timnas Malaysia yang cuma punya 9 penampilan di UCL dan 7 di kualifikasi. Mereka bilang Kevin Dix nggak ada yang istimewa, cuma diayam-ayamin Dion Kos di Liga Denmark dulu. Faktanya, Kevin Dix masih aktif main di Liga Utama Denmark dan ikutan UEFA Conference League. Sedangkan Dion Kos sudah cabut ke Asia main buat Buriram United di Thailand. Kalau dilihat dari prestasi di Eropa ya jelas beda kelas dong. Kalau proses naturalisasinya lancar, mantan pemain Fiorentina ini kemungkinan besar bakal langsung jadi andalan saat Indonesia berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Malaysia makin panas nih. Sementara mereka sibuk nyinyirin, kita justru fokus ngejar target besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mau nyinyir sampai dimanapun tetap kualitasnya kita beda dengan mereka. Jauh berbeda, jauh sekali malah.
Siapa Kevin Ditts? Giliran kita secara rasminya dah dapat pemain warisan terbaru mereka. Kali ni bukan kaleng-kaleng geng. Pemain ni bermain untuk kelab di Liga Denmark, FC Copenhagen. Kevin Ditts ni juga pernah bermain untuk kelab seperti Fiorentina, Empoli, VTC, Feyenoord. Beliau ni merupakan pemain pertahanan tengah yang berusia 28 tahun dan berketinggian 186 cm. Untuk teman-teman Indonesia, adakah dengan kehadiran Kevin ni akan menutup terus ruang untuk Rizky Ridho bermain dengan timnas Indonesia? Ya, tidak menutup kemungkinan Rizky Ridho akan tersingkir. Cuma kalau Rizky Ridho bersaing terus, saya pikir ya dia akan tetap menjadi andalannya Patrick Kluivert ya. Yakin sih saya. Jangan heran kalau Malaysia tiru Indonesia dengan mengincar 3 pemain keturunan dari Belanda juga. Wah, akankah terjadi derby antara timnas Indonesia melawan timnas Malaysia dengan para pemain keturunan Belanda? Menarik nih. Ya, jadi kabar ini diberitakan langsung oleh media Belanda guys, yang mengatakan tiru Indonesia, Malaysia incar 3 pemain. Dimana info dari media Belanda ini menyebutkan bahwasanya FAM disebut ingin meniru kesuksesan timnas Indonesia dalam mendatangkan para pemain keturunan asal Belanda. Dan menurut laporan terbaru, FAM itu sedang berusaha meyakinkan Ferdy Druif, Sam Sheperman, dan Dylan van Wageningen. Wah, ini jujur bakal seru nih guys, berhasil nih mendatangkan 3 pemain ini. Tapi kira-kira mau nggak ya 3 pemain ini untuk gabung bersama timnas Malaysia? Ya, semoga aja usaha dari FAM untuk mendapatkan 3 pemain ini itu tidak di PHP-kan lagi guys, seperti berita yang lalu. Agar kedepannya kita bisa melihat nih pertandingan timnas Indonesia melawan Malaysia yang dihuni oleh para pemain keturunan dari Belanda juga. Semoga aja terrealisasikan ya guys. Kalau menurut kalian gimana nih melihat timnas? Mana ada terrealisasi, semua ditolak, semua tidak ada mengakui mereka punya garis keturunan Malaysia. Bagaimana? Pelatih asal Malaysia Ong Kim Swee kritik habis program naturalisasi timnas Indonesia. Ong Kim Swee, mantan pelatih timnas Malaysia yang kini melatih klub Liga 1 Persis Solo, memberikan komentarnya terkait program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI. Menurut pelatih asal Malaysia tersebut, program naturalisasi timnas Indonesia sudah sangat berlebihan. Ong Kim Swee ingin timnas Indonesia lebih banyak diisi oleh para pemain lokal yang main di Liga 1. Ong Kim Swee menilai banyak pemain lokal di Liga 1 yang memiliki kualitas bagus dan 11-12 dengan pemain naturalisasi yang ada. Bagaimana menurut kalian? Mungkin dia punya pendapat sendiri karena dia pelatih di Liga 1 Persis Solo. Dia pelatihnya Ramadan Sananta dan salah satu anak asuhnya itu bermain untuk timnas, dipanggil lah untuk kualifikasi Piala Dunia lawan Australia dan Bahrain nanti. Tapi begini, kenapa Indonesia itu melakukan naturalisasi? Kan kita semua sama-sama tahu targetnya PSSI jangka pendek itu untuk Piala Dunia dan Piala Asia tahun 2027, 2 tahun berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat menurut pelatih Persis Solo, mantan pelatih Malaysia juga, dia ini bilang kalau Indonesia ini naturalisasinya gila-gilaan dan pemainnya itu bagus-bagus betul. Kita sudah pernah kasih kesempatan pemain-pemain lokal untuk berlaga di Piala AFF, tapi ya sayangnya tidak bisa menunjukkan kualitasnya di sana. Dan bukan hanya soal itu, kita bertahun-tahun loh pakai pemain lokal ya. Tanpa ini respect sekali saya dengan pemain lokal, tapi kalau kita bicara soal level yang lebih tinggi, khususnya kualifikasi Piala Dunia, rasanya agak sedikit ya berlebihan kalau kita mau menempatkan pemain-pemain lokal kita karena levelnya belum sampai di sana. Nah, kalau kita lihat dengan naturalisasi yang ada, ini kan bukan sekedar naturalisasi yang tiba-tiba orang asing jadi orang Indonesia. Mereka ini punya garis keturunan Indonesia yang dicari oleh tim scouting-nya Indonesia, PSSI. Kemudian mereka ditawari untuk bermain di Indonesia, menjadi pemain timnas Indonesia, mereka mau. Artinya mereka punya kesadaran penuh sebagai orang yang punya garis keturunan Indonesia. Mereka mau bermain untuk Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi lebih jauh, pemain-pemain ini mereka tidak hanya sekedar punya garis keturunan Indonesia, tapi mereka cinta dengan Indonesia. Mereka cinta dengan Indonesia, makanya mereka mau datang bermain untuk Indonesia dan melepas paspor lama mereka, paspor Belanda, paspor Italia. Dan kalau kita lihat memang mereka punya harga pasar di Eropa itu ya jauh berbeda dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kalau mantan pelatih dari Malaysia ini bilang Indonesia terlalu gila dan ya agak berlebihan, saya pikir tidak juga, karena memang targetnya kita itu ada di Piala Dunia 2026. Karena sekarang kalau kita lihat pun posisinya Indonesia agak sedikit menguntungkan dan ya tidak menutup kemungkinan kita bisa berada di Piala Dunia tahun depan, karena kita sekarang ada di posisi ketiga dan juga kita
punya poin itu beda 1 poin dengan Australia yang ada di posisi kedua. Jadi menurut saya tidak salah kalau kita itu menaturalisasi pemain, karena memang itu kebutuhan dari tim untuk menaturalisasi pemain yang untuk mengisi pos-pos yang masih kurang lah kedalaman skuadnya dia. Kalau kita lihat pemain-pemain yang dinaturalisasi terbaru ada oleh Romeni, itu kan untuk mengisi posisi nomor 9 yang selama ini memang masih buntu untuk striker kan. Kita nyaris hanya mengharapkan Rafael Struijk di depan. Ya walaupun ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, tapi yang sering dipakai sama pelatih lama, bahkan ketika ada pergantian pelatih pun masih nama yang sama dipanggil, yaitu Rafael Struijk, dan kemungkinan dia akan main nanti dengan oleh Romeni. Karena kalau kita lihat Ragnar itu kena kartu kuning kan, jadi dia tidak akan ditampilkan nanti, tidak akan dimainkan nanti. Justin Hubner pun tidak. Makanya kalau kita lihat dari nama-nama yang sudah dinaturalisasi, 4 tambahan pemain baru ada oleh Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Saya pikir ini karena kebutuhan tim dan untuk mengisi ya kedalaman skuad yang masih kosong, supaya sama nih kekuatan yang ada di starting 11 dan yang ada di bangku cadangan. Jadi kalau dia bilang terlalu berlebihan, tidak juga. Mungkin saran saya dia itu mengomentari soal Malaysia, karena Malaysia sampai saat ini belum punya pemain keturunan, dan yang selalu diklaim bahwa mereka punya garis keturunan Malaysia itu ditolak. Jadi ya menurut saya lebih baik dia komentari Malaysia yang sampai saat ini pun levelnya masih di bawah Indonesia. Ya bukan sombong, tapi faktanya begitu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan ya buat fans Malaysia tetap sabar. Semoga kalian bisa dapat pemain keturunan yang diimpi-impikan selama ini, yang dimimpi-mimpikan, yang dinanti-nantikan, semoga bisa dapat ya. Kita sesama jiran, kita berharap macam itulah. Sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.